Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Fania Rahma, dengan nomor induk 2082000042 dari jurusan Tadris IPSB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi hadis, dari materi pertama hingga materi terakhir. Materi pertama yaitu tentang ilmu hadis. Hadis disebut juga sunnah atau perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, atau ucapan Rasulullah menjalani hidupnya, atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Khobar artinya warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, atau berbicara. Pengertian as-sor menurut bahasa artinya dengan khobar, hadis, dan sunnah. Sedangkan menurut istilah yaitu Asyar adalah segala sesuatu yang berasal dari sahabat yang juga disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya materi kedua tentang kehujahan hadis. Hujah atau hujat dalam bahasa Arab dan istilah banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, atau alasan, atau argumentasi. Sehingga kata kerja berhujah dapat diartikan sebagai memberi alasan-alasan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhahik, penjelasan atau penguat bagi Al-Quran. Tidak hanya itu, tulisan ini juga menemukan bahwa hadis Rasulullah telah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Materi selanjutnya itu materi ketiga, yang berjudul tentang sejarah perkembangan hadis. Periode perkembangan hadis pada masa Rasulullah disebut dengan al-wahyi wa at-takwih, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Yang kedua, periode perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin disebut dengan asar at-tasaba'u wal al-iqlal min ar-riwayah. 3. Periode perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in disebut masa perkembangannya dan meluasnya periwayatan hadis. Keempat, periode abad 11 dan abad 111 Hijriah, masa penulisan dan pembukuan. Yang kelima, masa penafsihin dan penyusunan kaidah. Dan keenam, masa abad 656 Hijriah dikenal dengan nama As'ar Tahzib wa al-Tartib wa al-Istiqra wa al-Jami. Dan yang ketujuh yaitu masa tahun 656 sampai dengan sekarang dikenal dengan nama masa pensyahan, himpunan, pentakjiran, dan pembahaan. Materi selanjutnya, materi keempat, yaitu tentang masa kodifikasi hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang memiliki persamaan penting dalam berbagai disiplin dimensi kehidupan. Rasulullah selain meninggalkan wahyu Al-Quran juga as-sunnah atau hadis sebagai pegangan dan penuntutan umat Islam dimanapun dan kapanpun. Walaupun posisinya nomor 2, tetapi kedudukan hadis sangat penting dalam menjelaskan dan menjabarkan pesan-pesan atau perintah dan larangan yang ditegaskan oleh Al-Quran. Pada masa Rasulullah, periwayatan hadis itu umumnya hanya dilakukan melalui hafalan dari satu sahabat ke sahabat lainnya, bukan melalui tulisan. Pertimbangannya hanya sederhana, yakni dikhawatirkan akan tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun Al-Quran sendiri pada awalnya juga sama, bukan untuk dibukukan atau ditulis, tetapi secara tegas Rasulullah itu memberikan lampu hijau kepada para sahabatnya supaya mencatat Al-Quran dengan alat tulis, sehingga pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran itu lebih mudah dibandingkan dengan kondisi hadis tersebut. Yang kelima yaitu ilmu mustahalul hadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad atau silsilah
dan matan atau redaksi sebuah hadis untuk menentukan apakah dia valid atau tidak. Ketiga objek kajian adalah sanad dan matan sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama kali menulis hal itu adalah Al-Qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramah Hurmuzi yang wafat pada 360 Hijriah dalam kitab Al-Muhadis Al-Fashil Baina Ar-Rawi wal Alwa'i. Materi selanjutnya yang keenam yaitu tentang pembagian hadis dari segi kualitas. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya tidak ada syad dan ilat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaiannya sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, tidak terdapat syad dan ilah. Yang ketiga yaitu hadis doif. Hadis doif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu tentang klasifikasi hadis dari segi kuantitas perawinya, yaitu hadis mutawir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, hadis doif. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau perbuatan. Klasifikasi hadis dari segi kuantitas perawinya yaitu hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad yang terpercaya. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tetapi tidak mencapai tingkat mutawirah. Hadis sahih, hadis adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit, yaitu kuat hafalannya. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawinya yang tidak disangka dusta. Dan yang terakhir adalah hadis doif, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh yang tidak adil atau tidak syad dan cacat. Selanjutnya yaitu tentang hadis doif dan macam-macamnya. Hadis doif adalah hadis yang lemah, sedangkan hadis doif yang perawinya sampai ke tingkat pendusta atau tertuduh sebagai pendusta, atau parahnya keracunan hafalannya, tetapi tidak bisa diterima. Syarat kedua hadis itu punya asal yang menaungi di bawahnya. Ibnu Hibban telah membagi hadis doif. Di antara macam-macam hadis doif itu tingkatan hadisnya yang dikategorikan lemah, yaitu ada mursal, muntaki atau terputus, terus mudol, mudalas, syad atau ganjil, dan yang terakhir itu maudu, yang bisa dikatakan sebagai hadis palsu. Materi selanjutnya yaitu tentang maudu dan sebab munculnya. Hadis maudu ialah hadis kedustaan yang dibuat-buat atau direka-reka yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Faktor penyebab munculnya yaitu adanya fanatisme golongan, usaha mendiskreditkan Islam, tendensi duniawi merupakan popularitas, fanatisme kabilah, negara dan imam, dan yang terakhir pemahaman yang keliru dari mazhab al-Karamiyah. Materi selanjutnya yaitu tentang ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil, adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi, dan tentang pendalilnya, atau memandang lurus para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolaknya riwayat mereka. Manfaat dari ilmu al-Jarh wa Ta'dil itu ialah ketika akan mengetahui bagaimana cara kita menetapkan apakah periwayatannya seorang rawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Dan apabila seorang rawi itu diijrah oleh para ahli sebagai rawi yang telah cacat. Yang ke-11 yaitu para perawi hadis dan kitabnya. Yang pertama itu Imam Bukhari. Karya-karya beliau itu antara lain Jami'us Shahih yang terkenal dengan nama Sahih Bukhari, yang disusun selama 16 tahun lamanya. Yang kedua itu Imam Muslim. Karya-karya beliau antara lain Al-Jami' As-Sahih, terkenal dengan Sahih Muslim.
Dan yang ketiga itu Imam Abu Dawud. Beliau merupakan ahli hadis yang sangat teliti dan merupakan tokoh terkemuka di antara para perawi hadis. Karyanya adalah kitab Sunan Abu Dawud. Yang keempat yaitu Imam At-Tirmizi. Beliau mulai mempelajari hadis di usia 20 tahun dan pergi ke berbagai tempat seperti Khorasan, Basrah, Kufah, Wasit, Baghdad, Mekah, Madinah, Rai, Mesir, dan Syam untuk belajar. Karya beliau adalah kitab Ilalul Hadis. Yang kelima adalah Imam An-Nasyai. Beliau merupakan seorang muhadis yang sangat cerdas dan memilih Mesir sebagai tempat bermukim dan mengajarkan hadis kepada masyarakat. Karya beliau adalah Sunanu Al-Kubro, yang terkenal dengan sebutan Sunan An-Nasyai. Yang terakhir yaitu Ibnu Majah. Beliau mempelajari hadis dari berbagai negara sehingga bertemu dengan murid-murid Imam Malik dan Al-Laits dan mempelajari hadis dari mereka. Karya beliau adalah Sunan Ibnu Majah. Materi selanjutnya yaitu Takhrij al-Hadis, merupakan kegiatan penelitian tentang hadis baik dari segi sanad, rawi maupun matan hadis. Ketika semangat belajar mereka melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadis yang dijadikan sebagai rujukan para ulama syar'i. Maka sebagai ulama bangkit dan memperlihatkan hadis-hadis yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab sunnah yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan hukumnya dari yang sahih atas yang doif. Lalu muncullah apa yang dinamakan dengan kutub at-takhrij atau buku-buku takhrij. Takhrij al-hadis ini mempunyai tujuan yaitu meneliti dan menjelaskan tentang hadis dengan menyebutkan para perawinya dalam sanad hadis tersebut. Mengeluarkan manfaat takhrij hadis sangat besar, terutama bagi orang yang mempelajari hadis dan mendalami ulumul hadis. Kitab yang diperlukan ketika melakukan takhrij hadis diantaranya yaitu Hidayatul Bari ilal Tartibi Ahadasil Bukhari, Mu'jam al-Faji wal Siana al-Garibu Minha atau Fahras di Tartibi Ahdisi Sokih Muslim, Mifahtus Sokihanayin, Al-Bukhayatu fi Tartibi Ahaditsi Al-Hiyah Al-Jami'us Sogir, Al-Mujam Al-Mufahras li Al-Fazi Hadis Nabawi. Selanjutnya materi yang terakhir adalah materi tentang ingkar sunnah. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ingkar sunnah atau hadis adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Salah satunya sumber ajaran Islam disebut munkir al-sunnah. Sejarah perkembangan hadis telah mencatat adanya pembahasan mengenai ingkar al-sunnah. Salah satu penyebab adanya gerakan ini dengan terjadi perbedaan politik di kalangan kaum muslimin yang menyebabkan mereka terpecah, terjadi beberapa golongan atau sekte-sekte atau yang bisa disebut firqah. Penyebab para ingkar sunnah menolak sunnah yaitu sunnah adalah karena mereka belum tahu atau tidak tahu sikap kita menghadapi paham-paham ingkar sunnah tersebut adalah dengan belajar kepada seseorang guru yang tersambung sanadnya. Jadi ingkar sunnah itu kelompok dari kalangan umat muslim yang menolak otoritas dan kebenaran.